Selamat sore Pak. Perkenalkan saya Fadila dari Polines. Boleh perkenalan dulu Bapaknya? Boleh. Saya Pak Ratno. Nama lengkap Suratno, biasa dipanggil Pak Ratno. Seorang nelayan yang menggeluti produksi rumah ikan atau rumpon. Sehariannya sebagai nelayan itu seperti apa Pak? Apakah bisa diceritakan? Nah, kalau dulu saya menggunakan alat tangkap, ya pada umumnya lah jaring, segala jenis jaring sudah pernah saya gunakan, bahkan untuk jenis pukat, ada yang bilang arat, codok, dan lain sebagainya, alat pukat modifikasi sudah pernah saya gunakan. Namun demikian, karena saya itu salah satu orang yang mencintai lingkungan dan kepingin melestarikan sumber daya ikan yang ada di Kota Semarang, untuk itu saya juga menyadari saya mengawali pembuatan rumpon atau fish apartemen itu tahun 2004. Oh, udah lama ya? Dan alhamdulillah sampai sekarang saya punya 2 perahu dan saya punya banyak rumpon, walaupun katakanlah banyak hilang, tapi saya tetap bikin karena untuk jasa wisatanya juga menjanjikan, hasil tangkapannya tidak tergantung dari ikannya jumlahnya berapa, tapi setiap kali ada yang nyewa pasti dapat uang. Jadi rumpon itu sebenarnya apa Pak? Rumpon itu rumah ikan istilahnya. Rumpon itu kan bahasanya nelayan. Rumah yang dibikin untuk mendatangkan ikan. Pada dasarnya ikan juga seperti manusia, kepengen punya rumah, kepengen dia beranak pinak atau berkembang biak, sehingga pada saat dia bertelur, dia akan singgah di rumah-rumah ikan tersebut. Yang kedua, sebagai tempat pelindungan, manakala ada nelayan jaring yang menebar jaring, dia bisa sembunyi di dalam rumah ikan tersebut. Apakah Pak Ratno ini pakai teknologi misalnya kayak sosial media atau sosial media kayak sekarang buat mengembangin bisnis jadi nelayan ini? Iya. Saya dulu pertama memang pakai Facebook dan sekarang juga masih. Cuman saya jarang update karena apa? Karena dari pengguna jasa itu sudah ada yang terikat kontrak, misalnya pada hari Minggu dan hari libur, hari Sabtu itu saya sudah dikontrak sama istilahnya pelanggan atau orang yang hobi mancing. Jadi setiap hari libur sama Minggu pasti ada tarikan. Yang kedua, saya juga menggunakan GPS sama fish finder juga. Jadi untuk mendeteksi apakah di dasar itu ada ikan, apakah rumponnya masih ada, apa rusak atau tidak, kita bisa lihat di layar fish finder. Kemudian GPS untuk menentukan titik pada saat kita mau menurunkan rumpon itu kan kita harus memilih. Yang pertama adalah suhu air, kemudian kualitas air, kemudian tekanan arus yang bagus itu akan sangat potensial ikan-ikan demersal maupun pelagis itu singgah. Jadi tidak asal kita naruh rumpon, tapi kita cari tempat-tempat tertentu yang memang istilahnya ikan banyak berkumpul di situ biasanya. Penggunanya sejak kapan Pak itu kalau boleh tahu? Kalau Facebook sejak ada sudah ada HP Android. Kalau untuk fish finder dan GPS itu sudah lama, sudah sejak tahun sekitar 2008. Oh, udah lama juga ya? Ya. Kemudian aplikasi cuaca kita juga sering pakai S-Weather atau Vimeteo, yang sekarang ada lagi namanya Windy. Kemudian kita terkoneksi dengan BMKG Maritim Kota Semarang, juga Jawa Tengah. Jadi setiap kali kita mau berangkat atau melaut, kita sudah bisa pantau cuacanya nanti bagaimana, kemudian angin bertiup dari mana, kita sudah tahu semua. Berarti aplikasinya itu sangat membantu sangat ya membantu. Pak? Untuk itu kendala apa aja sih Pak yang dirasain waktu menjadi penelayan ini sejak lama? Kendalanya kalau khusus untuk rumpon itu kan kita sering ada gangguan dari nelayan memakai pukat, karena rumpon kita itu kan banyak ketertabrak oleh alat tangkap seperti pukat itu. Nelayan lain, jadi rusaknya rumpon karena alat tangkap pukat itu yang sering menabrak, sehingga rumpon-rumpon yang kita buat itu rusak. Kemudian kalau malam hari kan tidak ada lampu suarnya, kadang-kadang juga tertabrak. Terus apa saja yang disyukuri selama menjadi nelayan, Pak? Pertama, saya mewarisi profesi nenek moyang. Jelas, katanya nenek moyang kita seorang pelaut. Kemudian yang kedua, karena mungkin salah satu anak yang putus sekolah saya, sehingga untuk cari pekerjaan itu menurut saya ya tidak perlu pakai jasa. Yang kedua, memang kebetulan saya tinggal di pesisir pantai. Jadi memang karena lingkungan, saya harus beradaptasi dengan lingkungan. Makanya saya menjadi nelayan, walaupun profesi nelayan itu bukan pilihan. Tapi alhamdulillah, menurut mereka saya bisa menginspirasi teman-teman yang berada di pesisir
nelayan ternyata tidak seburuk atau tidak sejelek apa mereka yang bayangkan, tapi nelayan termasuk salah satu profesi yang membanggakan, bisa melestarikan profesi nenek moyang kita. Yang kedua, kita juga saling bisa menjaga bahwa negara kita negara maritim, salah satu yang menjaga laut itu nelayan. Iya. Yang kedua, juga yang paling nggak kalah pentingnya adalah ikut melestarikan sumber daya ikan yang kita miliki sehingga bisa nanti kita turunkan atau kita wariskan kepada anak kita. Baik, terima kasih Pak. Ya.